Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus tetapi juga tentang menjaga kesehatan. Sayangnya beberapa artis senior Indonesia harus menghadapi tantangan kesehatan yang cukup serius di bulan suci ini. Sejumlah artis senior Indonesia kini tengah berjuang melawan sakit menghadapi ujian berat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka yang dulunya selalu hadir mewarnai layar kaca kita membawakan hiburan dan kenangan indah kini harus rehat dari dunia yang telah membesarkan nama mereka. Sosok-sosok yang pernah kita saksikan di berbagai acara televisi dengan karya dan talenta yang tak tergantikan kini perlahan menghilang dari layar kaca. Siapa sajakah artis Indonesia yang mengalami sakit parah di bulan suci Ramadan? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Hamdan ATT dan keluarga menghadapi cobaan yang bikin hati terenyuh pada bulan Ramadan ini. Tepatnya pada tanggal 21 Maret lalu, penyanyi dangdut senior Hamdan ATT kembali dilarikan ke rumah sakit tepat sebelum azan subuh setelah tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sahur. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit di mana dokter mendiagnosis penurunan fungsi ginjal yang signifikan dan memerlukan prosedur cuci darah sebanyak 2 kali. Selain masalah ginjal, dokter juga menemukan adanya infeksi yang diduga berada di paru-paru. Akibat kondisi ini, Hamdan ATT harus menggunakan ventilator untuk membantu pernapasannya. Keluarga merasa tak tega melihat kondisi Hamdan ATT sekarang. Aisyah Kamalia selaku anak dari Hamdan ATT menjelaskan infus untuk ayahnya tak dipasang di tangan melainkan di leher. Kabar ini tentu mengejutkan banyak penggemar Hamdan ATT mengingat ia telah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena berbagai masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Riwayat kesehatannya yang cukup panjang ini menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan akan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sebelumnya pada Oktober tahun 2024, Hamdan ATT menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah di otak. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Pelawak senior Mpok Atiek dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi mengkhawatirkan. Siapa yang menyangka bahwa sosok pelawak berusia 69 tahun ini baru saja mengumumkan bahwa dirinya mengidap penyakit tumor usus. Mpok Atiek awalnya sering mengeluhkan sakit perut setiap hari. Merasa ada yang tidak beres. Ia pun menjalani pemeriksaan medis yang mencakup endoskopi dan kolonoskopi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter menemukan banyak polip di ususnya yang kemudian didiagnosis sebagai tumor usus. Langkah pengobatan utama Mpok Atiek memilih jalur pengobatan alternatif. Keputusan ini diambil karena ia memiliki trauma terhadap operasi setelah ibunya meninggal akibat kanker usus usai menjalani prosedur medis tersebut. Tak hanya kanker usus, ternyata Mpok Atiek juga mengalami masalah kesehatan lain di usia senjanya. Pada tanggal 18 Maret tahun 2025, Mpok Atiek kembali menghadapi masalah kesehatan akibat lonjakan kadar gula darah yang signifikan. Setelah menghadiri acara buka puasa bersama selama 5 hari berturut-turut dan mengonsumsi makanan manis secara berlebihan, ia mengalami demam tinggi, batuk dan sakit kepala. Kondisi ini menyebabkan dirinya dirawat di unit perawatan intensif selama 2 hari sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Lama tak terdengar kabarnya, Putri Patricia membuat publik kaget dengan kondisi terbarunya kini. Pemeran Dewi Fortuna ini mengabarkan jika ia mengidap tumor rahim yang posisinya berada di dinding rahim. Putri Patricia mengumumkan dirinya baru saja menjalani tindakan operasi pengangkatan tumor di tubuhnya. Ia diketahui mengidap penyakit tumor dinding rahim sebesar 8 cm. Artis yang kini berusia 44 tahun ini sempat bingung mengapa dirinya bisa mengidap tumor. Sebab selama ini ia selalu menjalani pola hidup sehat dan gemar berolahraga. Bahkan ia mengaku tak punya genetik tumor dari keluarganya. Pasca menjalani operasi, kini kondisinya pun berangsur membaik. Meski masih belum pulih 100%, ia pun juga merasa sangat bersyukur karena tumor yang diidap olehnya masih tergolong jinak. Masih ingat dengan artis Gesata Stella? Bintang film Sekte dan Mati Anak ini dilarikan ke rumah sakit di kawasan Gading Serpong, Tangerang setelah kondisi kesehatannya drop. Dalam unggahan beberapa rekan artis, Gesa dikabarkan mengalami komplikasi GERD, autoimun dan hipertiroid. Penyakit yang diderita tersebut sampai membuat Gesata Stella tak mengenali keluarga sendiri. Melihat kondisi Gesata,
Rekan sesama artis Acha Septriasa menginisiasi penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan. Acha mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Gesata semakin menurun sejak beberapa bulan sebelumnya hingga mengalami kesulitan dalam aktivitas dasar sehari-hari. Selain Acha, sutradara Fajar Nugros dan beberapa artis lain turut menyebarkan informasi mengenai kondisi Gesata dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan serta doa bagi kesembuhannya. Sebagai catatan, torehan Gesata di dunia akting pernah mengukir prestasi gemilang saat mampu masuk nominasi pada Piala Maya tahun 2012 dan nominasi aktris terbaik dan aktris terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2013 dalam film Omnibus Sanubari Jakarta. Semenjak ditinggal sang suami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tampaknya Umi Pipik diterpa berbagai macam cobaan. Selama ini disimpan rapat-rapat, Umi Pipik ternyata mengidap penyakit mematikan. Pemilik nama asli Pipik Dian Irawati ini ternyata mengidap kelenjar getah bening atau limfoma. Sudah 3 tahun lalu Umi Pipik didiagnosis dengan tumor kelenjar getah bening. Namun ia merahasiakannya dari anak-anak hingga akhirnya sang putra Abidzar Al-Ghifari menemukan hasil CT scan tergeletak di meja. Umi Pipik berharap bisa sembuh lantaran ingin melihat anaknya menikah suatu saat nanti. Perempuan 47 tahun ini memastikan bakal terus berusaha dan berdoa agar sembuh dari penyakit tumor kelenjar getah bening di bagian lehernya. Aktor senior Ramdhani Kubil AJ atau Bang Madi tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kadar gula darah yang sangat tinggi sempat mencapai 625. Menurut istrinya Sinta Wahyuni, Bang Madit sudah menyadari kondisi ini sejak Januari lalu dan diduga dipengaruhi oleh faktor keturunan mengingat almarhum ayahnya memiliki riwayat serupa. Selain itu, stres akibat minimnya tawaran pekerjaan di dunia hiburan juga diduga memperburuk kesehatannya. Bang Madit awalnya menolak untuk menjalani perawatan dan lebih memilih untuk kembali ke rumah. Namun dokter memberikan rekomendasi agar dia dirawat di rumah sakit karena kadar gula darahnya yang sangat tinggi yang dapat meningkatkan risiko terkena stroke. Saat ini kondisi Bang Madit masih dalam pemantauan dokter dengan kadar gula darahnya terus dievaluasi untuk menentukan perawatan lebih lanjut. Keluarga dan rekan-rekan Bang Madit berharap ia segera pulih dan dapat kembali berkarya di industri hiburan. Nunung Sri Mulat. Komedian senior Nunung memutuskan untuk tidak berpuasa selama Ramadan tahun 2025 ini demi menjaga kesehatannya. Setelah menjalani pengobatan kanker payudara, Nunung harus rutin mengonsumsi berbagai macam obat dan melakukan cek darah setiap hari untuk memantau kadar gula darahnya yang belum stabil. Atas saran dokter, ia memilih untuk tidak berpuasa agar proses pemulihannya berjalan optimal. Nunung mengaku ingin sekali berpuasa. Ia bahkan telah meminta izin kepada dokter namun belum diizinkan karena berbagai pertimbangan. Nunung menjelaskan bahwa tahun sebelumnya meskipun sedang menjalani kemoterapi, ia masih dapat berpuasa namun kali ini dokter menyarankan agar ia fokus pada pengobatannya dan menunda puasa hingga kondisinya membaik.